mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini, hari Jumat ya. Gimana anda semua, kabarnya sehat? Sehat ya. Ada yang sakit hari ini? Enggak, aman ya. Ini siapa? Hafiz. Satu orang, Hafiz. Hafiz siapa namanya? Hafiz. Saya apa dia? Demam. Nah, katakan awal ada berada tentang interaksi antara manusia dan komputer melalui apa? Algoritma. Coba sekarang buka dulu guys-nya. Kalau berangkat ke halaman 41. Nah, itu halaman 41. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang interaksi. Interaksi itu apa kemarin? Hubungan antara dua belah pihak ya. Jadi pihak A dan pihak B itu bisa saling memberi dan menerima. Ada yang diberi, ada yang diterima. Dan pada kasus kali ini itu antara komputer dan manusia ya, betul. Jadi manusia bisa memberikan sesuatu ke komputer. Manusia juga dapat menerima sesuatu dari komputer. Nah, sekarang kita masuk ke bagiannya. Kan tadi kita ada interaksi antara manusia dan komputer melalui algoritma. Nah, sekarang kita baca tentang algoritma lagi. Algoritma. Sebelumnya tujuan kita mempelajari ini biar kita tahu bagaimana atau apa alat interaksi. Kalau alat interaksi manusia ini kan banyak nih. Ada misalnya bahasanya atau benda atau apa lagi, atau mungkin sesuatu yang bisa diberi dan dibagi ya. Nah, sekarang ada yang namanya interaksi manusia dan komputer, dan alatnya itu atau caranya itu dengan algoritma. Nah, algoritma itu ini yang akan kita pelajari. Kemarin kelas 7 ada belajar algoritma kan? Ada. Apa itu algoritma? Urutan dalam rangka ya. Jadi ini kita skip aja ini masih sedikit. Apa ini? No matter what people may say about you or your abilities, don't stop believing that you can do best. Always pray to God. Intinya jangan pernah menyerah. Intinya kita apapun dibilang orang, kita hanya perlu peduli pada tujuan kita. Jadi jangan menyerah dan jangan pernah putus asa. Nah, sekarang ini ya yang kemarin dipelajari kan algoritma. Algoritma adalah urutan angka-angka. Dan algoritma itu kalau dalam komputer itu bagaikan logika. Logika itu apa logika? Logika ilmu yang mengajarkan cara berpikir. Jadi bagaimana kita ingin belajar. Nah, tentu-tentuan kita berpikir tuh apa yang harus disiapkan segala macam ini itu. Kan misalnya kita ingin pergi ke sekolah, tentu kita berpikir dulu apa tahapnya. Kadang juga karena terbiasa berpikir, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan tentu jadinya kita nggak sadar itu pikiran, gitu kan. Makanya algoritma itu bagaimana cara mengajarkan cara kita berpikir. Lanjut lagi. Ini menurut beberapa ilmuwan ya, beberapa para ahli. Yang pertama adalah algoritma itu adalah suatu daftar langkah demi langkah
yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas dan dipakai untuk permasalahan tertentu. Ini dalam ilmu komputernya lagi. Tadi kan dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena dalam ilmu komputernya kita menjabarkan atau kita menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer, langkah demi langkah dan terhingga. Berarti ada hitungnya, bukan limited ya. Ada hitungannya, ada tanda berhenti ya, ada stopnya, ada hasilnya kan. Makanya itu dibilang terhingga. Dan berupa instruksi-instruksi sudah kita tadi. Jadi yang kedua, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil yang tadi kan. Dia adalah suatu prosedur. Prosedur itu sama dengan langkah-langkah atau urutan dan dia memiliki nilai akhir atau hasil akhir. Ada tanda stopnya. Yang ketiga juga katanya algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarah dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Nah ini yang ini lebih kompleks ya. Jadi kan algoritma adalah hal umum yang dapat dipahami sebagai keputusan yang tepat. Berarti urutan-urutannya itu harus logis, harus tepat. Misalnya nih kita mau memasang sepatu. Tentu kan kita masang kaos kaki dulu baru sepatu. Nah, mungkin sepatu dulu kaos kaki di luar kan. Itu namanya konyol kan. Enggak logika, kurang tepat, kurang logis. Makanya dibilangnya keputusan yang tepat, harus tepat. Dan dia mengarah dari awal yang awalnya itu dia nggak ada, hanya sebuah data atau sebuah. Kalau dalam komputer kita masukkan kalau dalam komputer nih kita masukkan angka. Bapak Ibu yang mengajar di kelas 8 dan ketua kelas untuk dapat mengantarkan rekapnya serta infak ke meja tiket ke kantor. Nah sekarang tadi katanya mengarah dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Jadi ada data di awalnya, ada barang yang ingin kita olah. Kalau dalam komputer tuh misalnya misalnya nih program kita memasukkan angka 5 dan angka 2 dalam kalkulator misalnya kan di Excel. Maka nanti dia diolahnya kita nampaknya langsung hasil aja langsung secara monitor. Tapi ini sistemnya dia akan mengolah data itu dikalikannya atau dibagikannya dengan 5 kan dan nanti dapat hasilnya. Ya. Lanjut lagi. Nah ini kemudian lagi pemrograman. Coba buka tadi halaman berapa? 41. Buka bukunya halaman 41. Halaman 1. Itu ada tuh setelah mengenal algoritma dan pemrograman. Ini ada di rumus ini. Program sama dengan algoritma tambah bahasa atau bahasa pemrograman. Nah, jadi itu. Kan tadi kita sudah tahu tuh algoritma itu adalah langkah-langkah. Nah, kemudian ini program ini adalah perwujudan dari algoritma. Bagaimana cara, kan kita sudah memberitahu kepada komputer langkahnya ini. Tapi komputer itu bakalan paham apabila sudah terprogram, apabila ada programnya. Kalau algoritma aja belum cukup, makanya ditambah dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman kemarin. Jadi bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dan komputer ini dia memiliki dua bahasa. Ada dua bahasa komputer ini. Ada bahasa komputasi, ada bahasa pemrograman. Bahasa komputasi itu kan dimengerti oleh software dan hardware. Kan itu dua perangkat. Salah satu dua komponen dari komputer. Yang ketiga itu adalah firmware. Firmware ini ngertinya bahasa pemrograman ini. Jadi dengan bahasa pemrograman sama seperti kita berbicara dengan tulis dan boleh. Kan ada translatornya, ada banyak penerjemah. Penerjemahnya kan. Nah, dengan bahasa pemrograman juga dia ada nanti penerjemahnya, ada penerjemah bahasa kita sudah menjabarkannya, misalnya untuk menyelesaikan masalah warga, masalah inilah, masalah membuka aplikasi. Nah, kan kita mendiktekannya, menuliskannya memakai bahasa kita pakai bahasa misalnya open aplikasi apabila diketik ini. Nanti diterjemah dijadikan ke bahasa komputasi. Bahasa komputasi itu yang dimengerti oleh hardware dan software. Bahasanya cuma 0 sama 1 yang kita bahas itu. Ada kemarin Bapak bahas kan?
tentang bahasa 0,1 bahasa komunikasi. Nah itu dia. Jadi pengertiannya program adalah kumpulan instruksi atau source code yang dibuat oleh programmer menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah itu tadi. Jadi ada 3 nih kunci pokoknya: program, algoritma, dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini bagian logikanya, ini bagian tutur katanya atau bahasanya. Jadi ada 2 ini dulu, baru bisa kita jadikan programnya. Program yang bisa dimengerti oleh komputer, sehingga komputer itu bisa menindaklanjuti atau mengeksekusi apa yang kita mau. Terus ini paham? Contoh sederhananya begini, Bapak dan kalian ya, Bapak misalnya adalah orang yang membuat komputernya. Kalau Bapak gini kan, ada yang tahu nggak? Maksudnya apa? Enggak. Tidak ada paham kan? Itu kan algoritma. Ini baru langkahnya ini baru langkahnya. Ditambahkan bahasa, misalnya kamu bangun, baru tahu dia apa yang harus dikerjakan oleh dia kan gitu. Makanya dia butuh yang namanya algoritma dan bahasa pemrograman, baru bisa jadi dia sebuah bahasa. Terus ini paham? Paham ya? Nah ini contohnya, ini udah paham ya? Masa kita udah paham ini kan? Ini udah ada kan? Dan lagi ini wifi, ini kemarin kita buat nih, mencari koneksikan perangkat jaringan wifi. Nah sekarang ada hal selanjutnya tentang apa saja yang harus ada dalam algoritma. Algoritma tadi kan urutan langkah-langkah, ya kan? Tahapan-tahapan yang akan dikerjakan oleh sistem. Maka ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Ada juga beberapa poin yang penting ada pada algoritma. Yang pertama itu apa? Coba baca, hadapi. Apa pertama? Definite. Apa definite itu? Pasti ya, jelas dan pasti. Apa yang kedua lagi? Apa itu? Yang ketiga? Konkret. Jadi pertama itu adalah definite. Jadi langkah itu harus jelas dan pasti. Nah bisa kita membuat sesuatu algoritma itu dengan tipanya mengawang-awang. Lakukan ini. Nah itu kan masih rancu. Ini apa yang dilakukan kan gitu. Bisa kita buat codingnya atau programnya lakukan ini. Tapi komputer nggak bisa membaca karena dia nggak tahu ini itu apa yang ini itu. Ini itu bagaimana? Kan itu tuh. Kalau kita bilang lakukan penutupan aplikasi, nah, paham ya langsung di close nya, langsung ditutup aplikasi. Makanya dia harus jelas dan pasti tahu kita apa poin yang akan dilakukannya. Yang kedua ada stopping kriteria. Nah ini berarti ada berhentinya. Misalnya tentang penutupan aplikasi tadi, kita sudah memerintahkan lakukan penutupan aplikasi kan gitu. Nah nanti ada stopping kriterianya. Apabila aplikasi tertutup berarti sudah siap programnya kan gitu. Misalnya aplikasi TikTok, nah, gitu. Ada aplikasi TikTok kita buat perintahnya lakukan penutupan aplikasi TikTok. Apabila aplikasi TikTok tertutup maka algoritma selesai. Begitu ada algoritma bahasanya. Nah, maka baru dia bisa disebut sebuah algoritma. Tahapannya itu. Kalau nggak ada misalnya nggak ada kata apabila aplikasi itu tertutup, tentu dia program tertutup. Lama-lama dia jadi error. Semua program itu tentu dia. Jadinya error nih kan. Error nggak bisa dipakai. Yang ketiga harus komplit. Harus ada input, proses, dan minimal satu output. Seperti bagaimana kita tahu ya, komputer itu kan adalah cara atau benda yang dapat mengolah data. Jadi data dalam bentuk itu bisa dimasukkan, data bisa dikeluarkan, data bisa dihasilkan berupa informasi. Maka begitu juga karena semuanya data itu dibuat dalam sistem, dan sistem itu adalah suatu program, dan program itu berawal dari algoritma. Makanya di algoritma juga harus ada yang namanya input, proses, dan output. Ada yang kita masukkan
ada yang bisa diproses, ada yang bisa dihasilkan. Misalnya nih, kita ingin membuat algoritma hitung-hitungan ya. Yang paling mudah itu algoritma hitung-hitungan. Algoritma rumus persegi panjang. Persegi panjang kan panjang kali lebar. Kita sudah mengetahui inputnya, ada input diketahui panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, kan gitu. Nah, nanti kan itu sudah ada input kedua, baru bisa dia diproses. Misalnya 5 kali 10, ada nanti outputnya 1, 50. Apabila nggak ada, misalnya inputnya nggak ada 1, cuma 5 doang, inputnya nggak ada sama sekali, tentu nggak ada yang bisa diproses kan? Nggak ada yang bisa di panjangnya nggak kita ketahui, lebarnya nggak kita ketahui, tentu nggak bisa diproses. Yang kedua, misalnya nggak ada prosesnya, kita ketahui panjangnya 5, lebarnya nggak tahu, luasnya nggak tahu, tentu kita juga kepayahan di prosesnya. 5 kali lebar, nah, gimana tuh caranya? Nggak tahu kita sisinya. Makanya harus ada ketiganya. Ada input bisa diproses dan ada yang dihasilkan. Yang keempat adalah logik. Ini sesuai logika, harus logis. Gak mungkin kita memakai kaos kaki di luar sepatu, kan seperti itu ditanya. Kecuali bagi orang-orang yang sudah mereng ya. Orang yang sudah mereng. Ada risiko nak? Nah, aman gitu kan? Aman juga nak? Yang ketiga, nah ini dia ada kalau dalam algoritma komputer itu ada 3 cara penulisannya. Yang pertama, penulisan bahasa natural atau bahasa manusia, sebagaimana kita sehari-hari. Misalnya disuruh makan, bilang makan nasi juga. Atau misalnya disuruh pergi beli belanja ke kedai, pergilah Anda ke kedai, bukan saya ini. Nah, gitu. Kalau strukturnya adalah kode, nanti kita cari sama-sama kode semu atau menyerupai kode program. Jadi dia sudah mulai mendekati bahasa mesin atau bahasa pemrograman. Yang keempat itu ada flowchart. Flowchart ini sudah ada belajar? Itu kan dari apa namanya? Urutan bentuk. Mana dia? Ini misalnya yang begini flowchart. Ada kemarin kan? Nah, itu nanti kelas studio belajar ya. Ini studi seperti ini. Misalnya kita memiliki contoh algoritma menghitung rata-rata 3 buah bilangan. Kalau bahasa natural, dia langsung aja baca bilangan A, B, dan C. Misalnya bilangannya 2, 3, 4. Nah, kemudian jumlahkan, ditambahkan. Pakai bahasa manusia semuanya, pakai bahasa natural. Ada semua simbolnya. Jadi bagi 3, hasilnya berapa? Begitu semua, sudah. Kalau bahasa program tadi sudah mulai dari begini. Nah, ini kan ketika sudah mulai menyerupai program, ada kata-kata inputnya, ada jumlah JML dibuatnya rata-rata. Ini bisa kita buat sendiri nih, bisa kita buat sendiri sesuai keinginan masing-masing. Nanti ada keluar hasil outputnya. Dan ketika flowchart seperti ini ya, ini bagi tanda mulainya, tanda proses, ini tanda input, tanda proses, tanda output, ini tanda akhir. Selanjutnya, urut struktur dasar algoritma. Ada yang bisa membacakan? Belum Bapak membacakan? Di belakang, di belakang. Ketua. Struktur dasar algoritma. Lihat deh. Struktur dasar algoritma. Struktur runtunan adalah tiap-tiap instruksi dilaksanakan secara berurutan. Struktur pemilihan. Jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi yang akan dilaksanakan dan aksi yang kedua diabaikan. Struktur pengulangan. Mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai kondisi yang diinginkan. Nah, jadi ada 3 struktur itu kan bentuknya, bentuk algoritma. Bentuk tadi ini. Bentuk algoritma tadi, ketangkul lagi ini ya. Ini bentuk algoritma tadi. Bentuknya itu ada 3 buah. Ada runtutan, ada perulangan, ada lagi pemilihan. Kalau runtutan ini bentuk ini, begini.
berderet kerja satu jadi terus. Dari awal tahamnya A, B, C, D, E, F berurutan tahamnya. Ada yang kedua perulangan ya teman-teman. Pemilihan. Pemilihannya apabila kondisi terpenuhi maka satu aksi akan dilaksanakan. Misalnya nih kita berdua contohnya ingin pergi ke pasar. Ada dua kondisi. Saya akan pergi ke pasar. Misalnya ada dua kondisi, hujan, hari cerah, hari hujan. Maka apabila hari hujan, jadinya nggak jadi dia pergi ke pasar, berarti ditolak dia. Apabila ini terpenuhi hari cerah, jadi dia ke pasar, maka turun dia. Itu dia tipanya. Ada nanti dia sistem pemilihannya, ada pilihan, ada apa ya masalahnya? Ada opsional dia bisa dipilih. Apakah dia akan melakukan langkah yang A ataupun dia melakukan langkah yang B. Yang ketiga itu struktur pengulangan. Nah ini kan tadi kita ketahui sama-sama bahwasanya algoritma itu harus ada penhentian, harus ada hingganya. Nah sedangkan sini bilangnya bisa pengulangan, bisa berulang terus. Bagaimana ini maksudnya? Jadi di awal kita ketahui algoritma itu harus terhingga, ada tanda stopnya. Sedangkan sekarang strukturnya ada yang pengulangan. Kawan biasanya mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama. Berarti kan berulang terus itu, nggak terhingga jadi itu. Ya enggak? Kira-kira gimana itu maksudnya? Ada yang bisa bantu Bapak menjelaskan? Rimban? Farhan, Pak. Misalnya di lampu merah. Kira-kira lampu merah itu pengulangan atau enggak tuh? Ya, kenapa tuh? Awalnya merah, hijau, kuning ya? Merah, kuning, hijau. Ya. Merah, kuning, hijau atau merah, warna hijau? Orang atau kuning? Sama. Anggap aja kuning sama ya. Merah, kuning, hijau, kan gitu. Nah itu kan pengulangan tuh. Sama seperti ini. Dia ada tanda stopnya, tapi dia apabila kriteria terpenuhi. Misalnya kita ingin membuat atau memunculkan. Kita ingin memunculkan angka dari 1 sampai 100 di komputer kita. Sampai 10 lah ya, sampai 10. Maka dia perintahnya sama, munculkan angka 1 tambah n, kan gitu. Kodenya munculkan angka 1 tambah n sama dengan 1, kan gitu. Maka dia akan mengulang terus. Nanti dibuat tanda stopnya gini, berhenti apabila sudah sampai 10. Maka dia programnya akan mengulang terus. Dibuatnya 1 dulu, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 sampai terbaca sampai dia kata-kata 10. Nah berhenti dia. Stop dari situ. Makanya dia disebut yang pengulangan itu kodenya, tapi aksinya nggak akan pengulangan. Kodenya pengulangan, aksinya enggak gitu. Sama kayak dengan lampu merah, kan kalau hijau tuh mobilnya jalan terus, jalan sampai merah berhenti dia. Yang kita jadikan program itu yang mobilnya. Yang merah kuning hijau sebagai kodenya, sebagai tanda berhentinya, stopping kriteria tadi. Sebagai pengaturnya. Kodenya itu yang ada dalam mobilnya. Jadi mobilnya kan berulang terus, mobilnya satu jalan, dia berulang, tapi bukan hal yang sama. Terus ini paham nggak? Maksud dari perulangan. Paham ya? Nah itu tadi struktur perulangan. Yang kelima variabel. Nah ini sudah masuk kita ke coding ya, ke coding atau ke kode program. Dia ada kode program. Kode program itu keyword variabel. Variabel itu apa variabel? Konsep media penyimpanan pada bahasa pemrograman. Nah, kita nih seperti kita bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia kita tahu nilai kursi. Tahu kursinya Pak? Apa kursi? Bangku, tempat duduk ya ini. Duduk. Begitu juga dengan komputer atau bahasa komputer. Tapi ada variabel. Variabel itu kayak nilai suatu benda atau nama atau istilah suatu benda.
Tapi ini bukan benda aja, bisa berupa angka, bisa berupa nama. Itu lebih banyak, lebih complicated ya, lebih kompleks. Misalnya nama variabelnya nilai, ini nama variabelnya nilai. Maka dia nanti nilai itu apa isinya? Kalau nilai kita kan nilai 80 segala macam itu. Kalau di komputer itu bisa kita atur. Misalnya nilai itu sama dengan kursi. Maka dia akan membaca setiap kata-kata nilai berarti kursi. Itu lebih banyak. Nah, itu arti dari konsep penyimpanan pada bahasa pemrograman. Dia menyimpan value, menyimpan isi, menyimpan maksudnya. Yang kedua ada sifat variabel. Ini sifat variabel hanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Ini tadi ya, dia hanya berupa sementara. Nah, kita hapus programnya, hapus kata-katanya. Misalnya kita buat nilai itu awalnya kursi. Kemudian kan setelah kita membaca, kita ketik, nanti kita mengganti nilai ini menjadi meja, bisa. Maka karena dia berupa sementara, permanen bisa diganti. Dan kedua dia hanya dapat mampu menyimpan satu data atau nilai. Misalnya dia nggak bisa rancu. Misalnya kita buat nilai sama dengan kursi, meja, bangku, ini itu segala macam, itu bisa. Yang nggak bisa tuh di sini sudah kita masukkan nilai tanda kursi. Kemudian di sini kita buat lagi nilai sama dengan bangku, kan dua tadi banyak. Dia nggak bisa tuh, dia akan membaca dua buah data, rancu jadinya, error dia. Tapi kalau misalnya kita buat di sini nilai sama dengan kursi, meja, bangku segala macam, nah, dia masih bisa. Yang di dalam satu tuh sama dengan ini, satu sama dengan cuma satu nilainya panjang samping. Kalau ke bawah dia jadinya dua nilainya, ada dua buah nilai, makanya dibilang dua nilainya. Seperti itu kan maksudnya. Sekarang ada beberapa variabel, ada beberapa jenis nilai, ada beberapa jenis jenis isi atau jenis kalau dalam bahasa Inggris itu kayak verb, kata kerja. Kalau ini lebih ke jenisnya kan gitu. Ada 3, ada 4. Yang pertama integer atau int. Ini biasanya untuk angka. Ini biasanya untuk angka. Jadi nilai-nilai yang berupa angka, misalnya int nilai sama dengan 1, 2, 3 itu bisa. Tapi kalau kita buat int nama variabelnya nilai sama dengan nama, itu dia nggak kebaca, itu error. Langsung merah nanti kodinya kalau kita masuk di program. Besok kita minggu depan kita ke program. Sekarang kita pembukaannya dulu. Yang kedua ada string. String di sini dia bisa nilai, maksudnya bisa angka, bisa huruf. Bisa di sini nih angka, bisa huruf. Jadi dia mencakup semua. Misalnya kita buat string nilai sama dengan nama 01 gitu. Yang ketiga ada double float. Ini adalah angka berkoma. Kalau integer tadi dia nggak mau dia pakai koma tuh. Kalau koma dibacanya titik nanti ya. Dibacanya selesai. Kalau di double atau float dia bisa membaca koma. Tahu dia angka bilangan 0,5. Yang ketiga ada char. Char ini adalah khusus untuk huruf, khusus untuk nama. Di sini ada yang menanyakan nggak? Aman. Jadi tadi Anda semua dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira yang bisa tangkap? Kayaknya waktunya sudah mau mendekati habis ya. Kita programnya berapa? 950 nah. Berapa? Nah, sekarang Bapak coba minta, ada nggak yang bisa tahu apa yang kita pelajari hari ini? Yang bisa menyimpulkan tentang algoritma dan pemrograman? Ada yang bisa? Hah? Ada bisa tidak? Malu-malu kalian semua. Yang membuat itu kita. Kenapa? Tahu nggak apa artinya? Kalau tadi hal yang harus ada dalam algoritma apa aja? Hal yang harus ada dalam algoritma. Topik kriteria, apa lagi? Harus wajib, apa lagi? Definite ya, terdefinisi, logik, apa lagi?
shopping kriteria terakhir komplit. Ya komplit sempurna ya. Oke ya. Jadi itu dia akan tadi pelajaran kita tentang algoritma dan pemrograman. Kita akan berinteraksi dengan komputer di minggu besok dengan algoritma, dengan pemrograman, dengan kode-kode. Jadi hacker semuanya lagi besok ya. Jadi hacker lagi besok semuanya. Jadi tahu bisa kita retas apa sekolah gitu. Itu sekolah. Juga selama ya sekarang sih. Jadi kita retas biar memperbaiki. Jadi kita selama. Ya, untuk ada PR kasih itu untuk PR-nya coba anda semua cari tahu apa bahasa pemrograman terbaru, cari tahu dan coba diceritakan sedikit buat di jalanan gitu ya, di latihannya. Yo latihannya sama PR sama kan? Sama kan? Ya. Itu buku kan nanti coba. Mungkin itu aja bisa Bapak sampaikan. Apabila terjadi daya, semoga anda semua dapat mengambil hikmah dari apa yang Bapak ambil, apa yang Bapak ajarkan. Dan insya Allah bisa kita ketemu lagi minggu depan di labor. Kalau ke labor senang semuanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.